Banjir bandang kembali melanda Pulau Sumatera. Air datang bukan hanya membawa lumpur dan kayu, tetapi juga membawa pertanyaan besar. Apakah ini murni bencana alam atau akibat dari kelalaian manusia dan kebijakan yang salah arah? Bencana ini tidak hadir secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang perusakan lingkungan, khususnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara masif. Hutan memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap air, penahan erosi, dan penjaga keseimbangan alam. Namun di banyak wilayah Sumatera, hutan primer dan hutan lindung beralih fungsi menjadi perkebunan sawit baik secara legal maupun ilegal. Pemerintah seharusnya menjadi penjaga terakhir kepentingan lingkungan hidup, namun yang terjadi justru sebaliknya. Izin konsesi terus diberikan, pengawasan lemah, dan penegakan hukum seringkali berhenti pada pelaku kecil. Ketika banjir bandang terjadi, negara hadir memberi bantuan, tetapi sering absen dalam pertanggungjawaban struktural. Padahal bencana ini bukan sekadar musibah, melainkan akumulasi dari kebijakan yang gagal melindungi lingkungan. Tanggung jawab tidak bisa dibebankan kepada alam. Secara hukum, terdapat beberapa objek yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pertama, korporasi perkebunan kelapa sawit yang membuka lahan tanpa memperhatikan amdal daya lingkungan atau bahkan melakukan pembakaran dan perusakan hutan. Kedua, pejabat pemerintah atau aparat pemberi izin yang lalai menyalahgunakan kewenangan atau membiarkan pelanggaran lingkungan terjadi secara sistematis. Ketiga, negara sebagai penanggung jawab konstitusional atas hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Dalam hukum Indonesia, kejahatan lingkup hidup termaksud tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana umum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup mencangkup perbuatan melampaui baku mutu lingkungan, perusakan hutan dan ekosistem, pembukaan lahan tanpa izin, serta perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ciri khusus dari tindak pidana ini antara lain, yang pertama dapat dilakukan oleh perorangan maupun korporasi, kedua menggunakan prinsip strict liability sehingga tidak selalu harus dibuktikan unsur kesalahan, yang ketiga dapat dikenakan pidana penjara, denda besar, dan sanksi administratif, dan yang terakhir, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya. Artinya, jika alih fungsi hutan menjadi sawit terbukti menyebabkan banjir bandang dan kerusakan lingkungan, maka perbuatan tersebut bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan hidup. Kasus banjir bandang di Sumatera mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi tanpa keberlanjutan adalah bentuk kejahatan jangka panjang. Hukum lingkungan seharusnya tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi